Jadi harus ada i'tiraf. I'tiraf itu merasa ana ini ya ibadah masih sedikit, banyak dosa, banyak, jangan nanti habis tobat merasa ana sudah tobat, ana sudah banyak sholat, ana sudah qiyamul lail, ana sudah ngaji Quran banyak. Jangan ya. Karena itu para salafus saleh itu yaraunat taksir fi syiddatit tashmir ya. Mereka melihat dirinya ini masih kurang padahal di puncak kesemangatan. Ya, mereka kalau kita lihat manaqibnya kemarin ya ndak sholat subuh dengan wudunya Isya selama 40 tahun. Belum lagi sedekahnya, belum lagi mengajarnya, belum lagi manfaatnya, tapi tetap merasa ana banyak dosa, ana masih ini. Ini namanya yaronat taksir fi syiddati tashmir. Sepatutnya bagi kita seperti itu, selalu merasa kurang walaupun ibadahnya kita banyak. Karena itu mereka mengatakan, Habib Abdullah bin Hasim bin Thahir, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, ya. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashraf. Ini semuanya i'tiraf. Padahal mereka orang-orang yang luar biasa. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bagaimana dalam qasidahnya, walau annani abkid dumu'a wa ba'daha dima'un ala ma fatani ya mu'atibi la kana qalilan fi kathirin. Itu semuanya i'tiraf ya, merasa dirinya kurang walaupun mereka dalam puncak dalam semangat ibadah kepada Allah. Kalau kita ndak ya raunat tashmir ya fi syiddati taksir, kebalikannya, sudah merasa semangat ini padahal fi syiddati taksir, dalam puncak kekurangan ya, kebalikannya mereka. Karena itu kalau sudah ente tobat, ente harus i'tiraf daripada bitaksir al-qiyam. Kenapa? Kalau ente sudah i'tiraf merasa kurang, akhirnya ente di situ ingkasara qalbak ya, ente punya hati menjadi terpecah, menjadi sedih, merasa ya Allah, anak ini kok banyak dosanya, anak ini kok seperti ini, anak ini kok kurang. Kalau sudah seperti itu, ya ketahuilah Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, ana indal munkasirati qulubun min ajli, berarti dia bersama dengan Allah, karena Allah itu bersama di hati orang-orang yang sedih, yang terpecah karena Allah. Ya. Karena itu, kalau sudah ente merasa i'tiraf bitaksir, ente nanti ada ingkisar. Sedangkan kalau ente ingkisar, ente berarti bersama Allah SWT, karena Allah itu indal munkasirati qulubuhum min ajli ya. Karena itu sepatutnya bagi kita untuk i'tiraf ya, benar-benar mengenali ya diri kita bahwa kita ini sangat kurang dalam hak-haknya Allah, menjalani hak-haknya Allah ya. Sehingga kita menjadi orang yang ingkisar. Dengan itu kalau sudah ingkisar insyaallah ya, anak indal munkasir qulubuhum, kalau sudah dengan Allah nanti dibantu sama Allah, mungkin doanya dikabulkan dan lain sebagainya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa 'alal muridi an yahdariza min asghari dhunub fadlan an akbariha ashadda min ihdirazi min tanawuli sumil qatil wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minna a'dhama min khafi law akala sum wa dhalika li anna al ma'asiya ta'malu fi al qulubi 'amal as-summi fil ajsam wal qalbu a'azzu 'ala al mu'min min jismihi bal ra'su malil murid hifdhu qalbi wa imaratuh wal jismu gharadun lil afati wa amma qaribin yudafu bil maut wa laysa fi dhabi illa mufaraqatu dunyal nakidati nagisad wa amma al qalbu in talifa faqad talifatil akhiratu fa innahu la yanju min saqatillahi wa yafuzu bi ridwani wa tabi illa man atallaha bi qalbin salim ya. Kemudian sepatutnya bagi seorang murid ya, setelah dia tobat benar-benar dengan syarat-syarat tersebut dan i'tiraf merasa dirinya kurang ya dalam menunaikan hak-haknya Allah, terus dia menjaga dirinya ya, berhati-hati daripada dosa-dosa kecil, min asghari dzunub ya, dosa-dosa kecil, fadlan an akbariha, apalagi yang besar ya. Dosa-dosa kecil ente harus hati-hati menjaga, jangan sampai mengerjakan dosa kecil ya. Dosa kecil sama dosa besar itu dibahas, apa itu dosa kecil, apa dosa besar itu dibahas ya. Kalau tidak salah, kalau dosa besar itu yang ada ancaman dari Al-Quran atau dari hadis dari murtakibnya, orang yang mengerjakannya dapat ancaman dari Allah atau dari Al-Quran atau dari hadis, ini dosa besar. Tapi kalau tidak ada ancaman itu minas shaghair. Lah sepatutnya bagi kita berhati-hati untuk tidak mengerjakan dosa kecil apalagi dosa besar. Berhati-hatinya seperti apa? Ya, lebih hati-hatinya ente lebih daripada ya takutnya kamu daripada racun yang membunuh, sumil qatil.
racun yang membunuh. Jadi ente takut ya mengerjakan dosa, berhati-hati dari dosa kecil seperti takutnya ente terkena racun yang bisa membunuh kamu. Ini sepatutnya bagi orang murid seperti itu. Ya, karena itu ada riwayat hadis kalau tidak salah, al-mu'min yara dzambahu mithlal jabal, ya. Orang mukmin itu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti gunung yang ada di atasnya. Jadi takut kejatuhan gunung. Tapi kalau orang munafik, wal munafik yara dzambahu kadzubatin wa marra ala anfihi hakadha. Ya. Kalau orang munafik melihat dosanya itu seperti laler yang ada di hidungnya sambil begini. Wah, dosa kecil. Ini tandanya orang munafik. Karena itu termasuk tandanya orang munafik, ya, meremehkan dosa. Oh, atasnya dosa kecil apa-apa. Itu munafik. Tapi kalau orang mukmin tidak. Dosa kecil dia takut seperti gunung, ya. Karena itu sepatutnya bagi kita berhati-hati, ya, daripada mengerjakan dosa kecil, ya, takut mengerjakan dosa kecil seperti takutnya kita terkena racun yang membunuh. Kenapa kok seperti itu? Karena kemaksiatan itu menjadikan kita punya hati, ya, seperti menjadikannya racun ada di jasad kita. Kalau jasad kita kena racun, kita bisa mati, kan? Ya. Kalau jasad kita kena racun, kita bisa sakit, kita bisa mati. Begitu juga kita punya hati, kalau kita mengerjakan kemaksiatan, itu ta'malu fil gulub amalasum fil ajsam. Ya. Ta'malu fil gulub amalasum fil ajsam. Al-ithmu hawazul gulub. Al-ma'asi baridul kufur. Ya, dalam riwayat Rasulullah bersabda, maksiat itu apa? Surat. Ya. Ya, pengantar kepada kekufuran. Kemaksiatan itu pengantar kepada kekufuran. Karena itu, ya, sepatutnya bagi kita takut mengerjakan dosa. Kenapa? Takut hati kita yang mati nanti. Sebagaimana kalau kita kena racun, jasad kita, takut jasad kita mati. Begitu juga kemaksiatan dosa itu bisa menyebabkan kita punya hati mati. Karena wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismi. Sedangkan hati ini lebih mulia bagi orang mukmin daripada jasadnya. Jangan nanti yang diperhatikan jasad toh. Ente punya hati, perhatikan. Ya, kalau kita wajah kita misalnya keluar nana atau jerawat dan lain sebagainya, kita kepikiran, ya. Tapi kita punya hati kotor, banyak tidak pernah kita pikirkan, ya. Kita biarkan ada sifat kibir, hasud dan lain sebagainya, dengki dan lain sebagainya. Karena itu, ya, padahal ini a'azzu 'alal mu'min bin jismihi. Kan kemarin sudah diterangkan kalau jasad itu jadi tanah, tapi kalau hati, ruh itu yang kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat sama Allah itu hati kita. Karena itu ra'su malil murid, ya, modal daripada seorang murid itu menjaga hatinya dan memakmurkan hati tersebut, ya. Kenapa? Karena jasad ini gharadun lil afat, ya. Ini adalah jasad ini, yakni bentar lagi tujuan daripada afat. Apa afat itu? Yakni kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, malapetaka. Ya. Jasad ini tujuan daripada malapetaka. Itu kena marid, kena sakit, kena ini. Setelah itu apa? Wa amma ghariban yutlafu bil maut. Setelah itu, ya, akan hilang itu jasad dengan kematian. Akan, ya. Karena itu, ya, jasad kalau sudah bentar lagi, ya, setelah itu adalah mufaraqatud dunya, ya, meninggalkan dunia. Tapi yang terus kekal itu al-qalb. Oh, enggak. Walaisa fi dhabihi illa mufaraqatud dunya annakida annaqisa wa amal ghalab in talifa faqad talifatil akhirah. Kalau ente punya jasad, ya, ente punya jasad hancur, ya, atau ente punya badan sakit, itu cuma di dunia saja. Sedangkan dunia ini tidak ada nilainya. Tapi kalau ente punya hati, ya, talifa, ente punya hati rusak, faqad talifatil akhirah, ya, di dunia, di akhirat juga nanti akan merasakan, ya, sakitnya azab daripada ente punya hati yang tidak benar tadi. Kalau jasad ente sakit, ente apa,
mati hilang sakitnya. Tapi kalau hatinya ente sakit, mati ente itu tidak hilang sampai ada di akhirat. Ya. Beda dengan jasad. Ya, kalau jasad zahabihi mufaraqatud dunya. Tapi kalau galab ya. Intalifa faqat talifatil akhirah. Ya. Karena fa innahu la yanju min sakhatillah, karena tidak ada seseorang yang sukses daripada murkanya Allah, wa yafuzu biridwanihi, dan mendapatkan ridhanya Allah, wa thawabihi, dan balasan daripada Allah, pahala daripada Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, ya menghadap kepada Allah nanti ada di akhirat biqalbin salim, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak manfaat bagi manusia harta, anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salim dari apa? Salim daripada dosa-dosa yang ada di hati, daripada kibir, ya, riya, ujub, dan lain sebagainya. Salim daripada itu semuanya. Karena itu ya perhatikan ente punya hati, perhatikan ente diri ente jangan sampai mengerjakan dosa, karena dosa itu menjadikan hati ente sebagaimana menjadikannya racun ada di jasad kalian. Ya. Wah kata. Terus. Adab sulukul murid terus. Kalau bisa dihatamkan ini, kalau bacanya sedikit-sedikit nanti dihatam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alal murid ay yajtahida fi hifdhi qalbihi min wasawisi wal afati wal khawatir radiyah wal yukim ala babi qalbihi hajiban min al muraqabati yamna'uha min ad-dukhuli ilayhi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'shuru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Ya. Kalau sudah kita punya hati, sudah kita jaga, kita tidak mengerjakan dosa, kita sudah menjadikan dosa kecil tadi seperti racun yang akan membahayakan kita, jaga hati kita. Ente berusaha menjaga hati, ente punya hati dari apa? Daripada wasawis, ya, bisikan-bisikan, ya, afat, malapetaka, wal khawatir radiyah, ya, lintasan-lintasan yang jelek. Ente jaga, ente punya hati, karena ada was-was. Ya, kalau tidak salah bisikan itu kalau dari setan namanya was-was. Kalau dari malaikat itu namanya ilham. Ya, kalau dari nafsu itu namanya hawajis. Kalau dari Allah itu namanya khatir. Ya. Lah, ente punya hati, jaga daripada was-was tersebut, daripada hawajis, bisikan-bisikan nafsu. Ya. Karena setan itu pekerjaannya selalu menjadikan kita was-was. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Al-khannas itu setan. Ilahinas min syarril waswasil khannas. Sampai di Al-Quran termasuk, ya, kita dianjurkan berlindung daripada waswasah tersebut, karena ngerusak hati ini waswas. Ya. Karena itu ente punya hati, ente jaga daripada was-was tersebut. Bagaimana menjaganya? Ya, ente jadikan kamu punya hati selalu ada muraqabah. Ya. Muraqabah mengontrol, merasa dekat dengan Allah, ya, merasa dikontrol terus dengan Allah. Jadi muraqabatun nafas, muraqabah ma Allah, ente kontrol hati ente kontrol, ente merasa dekat dengan Allah. Ya. Yang yamna'uha, yang mencegah dari itu waswas, minad dukhul ila, untuk masuk ke kita punya hati. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya al waswasah tersebut, ya, afat khawatir tersebut, indah khalatuhu, kalau sudah masuk ke hati, afsadatuhu, akan merusak itu punya hati. Terus wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, kalau sudah masuk sulit untuk keluar lagi. Lah, ente jaga jangan sampai kena waswas. Kalau kebanyakan orang kalau sudah waswas itu soro mau ngobatinya, dan itu banyak terjadi. Siapa caranya saya ini? Nah, karena itu sebelum ente kena was-was, ente jaga punya hati tersebut, ya, dari bisikan-bisikan yang tidak benar tersebut. Karena kalau sudah kemasukan was-was tersebut, rusak. Ente sholat pikirannya kacau,
baca Quran pikirannya kacau, ya. Ente ini pikirannya kacau. Ente jaga tersebut dengan muraqabah, ya. Dikontrol terus hatinya, merasa dekat dengan Allah, ya. Seperti itu. Ya. Terus waliyubalighu fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhara rabbih minal maili ila sahawatid dunya wa minal hikdi wal gilli wal gisi li ahadin minal muslimin wa minan dunnisu bi ahadin minhum wal yakuna nasihan lahum rahiman bihim musfiqan alaihim mu'taqidal khaira fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa yukrahu lahum ma yukrahu li nafsihi minas syarr wali ta'lama ayyuhal murid. Barokah. Dan sepatutnya dia mubalaghah, ya, menyangatkan dalam membersihkan hati tersebut. Kenapa? Karena hati itu maudhi'u nadharillah, ya, tempat pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila isamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa namikum. Karena itu, ya, sangatlah ente membersihkan hati dari apa? Minal mail ila syahwati dunia, daripada condong kepada kesenangan dunia. Ente bersihkan daripada hubbud dunia, kesenangan dunia. Kalau diperinci kesenangan dunia, ya banyak sekali, ya. Termasuk an-nisa, ya, itu kesenangan dunia, al-mal, al-jah, itu semuanya syahwati dunia. Nah, ente bersihkan kamu punya hati daripada condong kepada kesenangan dunia. Terus juga bersihkan minal hikdi wal ghil, daripada dengki, dendam, ya, daripada salah satu orang muslim. Jangan sampai ente punya hati ada dendam, ada dengki kepada seorang saudara kita sesama muslim, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ya, kita, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu wa minadh-dhanni su' bi ahadin minhum, ya. Ente kamu jaga, antum jaga hati daripada su'udzan, daripada salah satu orang, daripada orang muslim tersebut. Jangan sampai ada su'udzon, karena khoslatani laisa fawqahuma syarrun minhu, ya. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang tidak ada di atas daripada kedua ini yang lebih jelek darinya, yaitu su'udzon billah wa su'udzon bi khalqillah, ya. Sebalikannya wa khoslatani laisa huma khairun minhu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, kama qala Rasulullah SAW. Kita bersihkan kita punya hati daripada itu. Terus kalau sudah kita bersihkan, nasihan lahum, ya, ente selalu menasihati lahum kepada orang-orang muslimin, rahiman bihim, bersikap lemah lembut kepada mereka, bersikap rahmat kepada mereka, musyfiqun alaihim, lemah lembut, mu'taqidan al khaira fihim, meyakini kebaikan kepada mereka, yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, menyenangi daripada kebaikan yang dia menyenangi daripada yang dia senangi daripada kebaikan. Ente punya saudara dapat kenikmatan yang baik, ente senang, ya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu nafsi minasyarr, ya, ndak senang, ya, daripada yang mereka tidak senang daripada kejelekan. Ketika ente ngelihat saudara ente dapat kenikmatan yang baik, ente ikut senang. Ketika mereka dapat dapat malapetaka atau sesuatu yang tidak bagus seperti kemaksiatan, ente juga tidak senang daripada syarr tersebut. Ini sepatutnya kita punya hati kita jaga seperti ini, ya, karena maudhi'u nadhari rabbih, ya, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada takhliyah, ini namanya takhliyah. Ente kosongkan hati ente daripada penyakit-penyakit tersebut, hikid, hasad, syahwati dunia. Setelah itu ditahliyah, diisi dengan apa? Ya, nasihan lahum, rahiman bihi, mu'taqidan yuhibbu lahum, ini namanya tahliyah. Kalau sudah dikosongkan daripada akhlak yang buruk, diisi dengan akhlak yang baik, maka ente jadi orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang hatinya mulia. Terus wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asiya ya afhasu wa akbar wa akhfasu min ma'asil jawarih
ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. Ya. Ya ini ya karena ketahuilah ya karena maksiatnya hati ini lebih jorok dan lebih jelek ya lebih kotor daripada maksiat jawarih. Maksiat jawarih, maksiat tangan ya, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat kaki, maksiat kemaluan itu maksiat jawarih. Maksiat hati ini lebih jelek ya, lebih menjijikkan bahkan dosanya lebih besar daripada maksiat jawarih. Kenapa? Karena tidak bisa kita hati kita menjadi tempat turunnya ma'rifatullah, menjadi hati wadah ya. Hati kita menjadi tempat untuk turun daripada ma'rifah untuk supaya kita menjadi mengenal Allah atau menjadi mendapatkan mahabbatullah kecuali ba'da takhalli setelah mengkosongkan anha daripada itu maksiat wa takhallusi minha dan membereskan ya menyelesaikan daripada itu kemaksiatan tersebut. Baru ente bisa ada ma'rifatullah, ada bisa mahabbatullah, harus ada takhliyah dulu, dikosongkan dulu. Ya, hati kita. Kadang orang masya Allah, ya zahirnya sudah bagus, matanya jaga, mulutnya jaga, tapi hatinya masih kotor. Akhirnya percuma. Dia sholat masih tidak bisa menikmat, ini tidak bisa nikmat, masih belum. Karena itu, ya kalau sudah ente punya zahir ente jaga, batin jangan lupa. Ya karena tempatnya ma'rifatullah al-ghalab itu al-ghalab ya. Tempatnya mahabbatullah itu adalah al-ghalab dan itu tidak bisa kita mencapai itu kecuali ba'dat takhalli minha. Setelah kita mengkosongkan dari itu dzunub, daripada itu maksiat yang ada di hati tersebut. Terus sama Imam Haddad bentar lagi disebutkan maksiat hati yang paling kotor, yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Famin afhashiha al-kibru war-riya'u wal-hasadu. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqati wa nihayatil jahalati wal ghabawati. Wa kaifa yaliku takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadhiratan. Wa in kana 'indahu syai'un minal fadha'ili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahu Allahu min fadlihi ay yaslubahu ma a'tahu bi su'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi li'anna al-kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Ya. Termasuk kemaksiatan hati yang paling jelek, yang paling membahayakan yaitu al-kibir, sombong, waria dan cari pandangan kepada selain Allah, pandangan makhluk, wal hasad dan tidak senang dari kenikmatan yang didapatkan dari saudaranya. Ya. Ini kemaksiatan hati yang paling bahaya, yang paling jelek. Kenapa? Orang kibir itu berarti menunjukkan puncak kebodohan, ghayatil hamaqah ya. Wa nihayatil jahala wal ghabawah, puncak daripada kebodohan, kedunguan dan lain sebagainya. Karena itu katanya Sayyidina Muhammad Al-Bagir ya. Katanya Sayyidina Muhammad Al-Bagir ya. Ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri illa naqasa aqluhu ya. Tidaklah masuk kepada hati seseorang sifat kibir kecuali akalnya berkurang sesuai dengan masuknya. Kalau kibirnya semakin gede, akalnya semakin berkurang, semakin banyak. Karena itu kadang kalau kita ngelihat orang sombong itu sampai kayak orang gila, sampai ngaku Tuhan. Lihat Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sampai ngaku Tuhan padahal dia manusia. Karena itu sebetulnya orang kibir itu, orang sombong itu menunjukkan orang yang bodoh. Kenapa? Wa kaifa yaliku takabbur, bagaimana dia pantas untuk sombong? Mimman ya'lamu, sedangkan dia tahu annahu makhlukun, dia diciptakan min nutfatin madhira, dari mani yang apa? Yang tidak berdaya. Ya. Mani
yang tidak berdaya. Dia diciptakan dari nutfah, dari wa alal gurbi, dan sebentar lagi dia yasiru jifatan ghadira, menjadi bangkai yang busuk. Bangkai yang mau sombong, apa yang mau disombongkan kalau seperti ini? Karena itu sebetulnya orang sombong itu ya dulu ala ghayatil hamaqah. Ya, tandanya orang yang sangat puncak dalam kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak sadar dirinya ini siapa, dia tidak sadar. Kalau dia sadar, dia tidak mungkin sombong. Kenapa? Kalau dia pun punya keistimewaan, punya kemuliaan, punya fadhail, wa in kana indahu syai'un min fadhil mahsin fadzalika min fadlillah. Itu daripada kemurahan Allah, itu daripada fadlullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala wa sun'ihi. Ya, bukan dari dirinya. Ente jadi alim, ente jadi punya ilmu. Siapa yang ngasih ente ilmu? Allah. Ya, ente jadi orang ahli ibadah. Siapa yang menakdirkan ente? Allah. Ente kaya raya, ente punya harta. Karena itu kalau ente sombong, ya, itu tidak tepat sekali. Kenapa? Karena semuanya fadhail mahasin itu bukan dari diri ente. Min fadlillah wa sun'i, dan Allah bisa mencabut itu semuanya. Ilmu yang di diri ente Allah bisa mencabutnya. Ya. Harta yang ada di diri ente Allah bisa mencabutnya. Semua. Karena itu jangan sombong. Ya. Laisa lahu fihi gudrah. Ya, tidak ada dia kemampuan untuk mendapatkan fadhail dan mahasin tersebut kecuali dengan haul dan quwwah minallah, kecuali dengan kekuatan daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Ya. Apakah kamu tidak takut jika kamu sombong kepada hamba Allah daripada kenikmatan, ya, daripada kemurahan yang Allah berikan kepada kamu, apakah kamu tidak takut dicabut daripada kenikmatan tersebut karena kamu sudah su'ul adab, ya, berbuat adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini katanya Imam Haddad, ya, ente tidak takut ente sombong kepada hambanya Allah daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Ente dikasih harta itu dari Allah, ente sombong kepada hamba Allah. Ente tidak takut bentar lagi kekayaan ente diambil sama Allah. Ente sombong dengan ilmu ente, padahal ilmu itu dari Allah. Ente tidak takut bentar lagi ilmunya dicabut sama Allah, padahal itu semuanya atahullah min fadlih. Ente tidak takut ayyaslubahu ma'atah, tidak takut dicabut daripada pemberian Allah tersebut. Kenapa? Bisu i'adabih, karena kamu sudah kurang ajar dengan Allah, tidak beradab dengan Allah, dan munazaah kepada Allah. Ente sudah munazaah dengan Allah dari sifatnya, karena al-kibir itu min sifatillah, ya. Li'anna al-kibra min sifatillah al-jabbaril mutakabbir, ya. Kibir itu sifat Allah. Karena itu dalam riwayat, ya, Allah dalam riwayat hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani qasamtuhu, ya. Barang siapa yang pakai ridaknya aku, ya, atau istilah qasamtuhu, tuh, ya, anak habisi. Karena itu sifat Allah yang tidak layalik illallah, ya, yang tidak layak kecuali hanya Allah yang bersifat itu. Karena memang ada sifat-sifat Allah yang bisa dipakai sama makhluknya. Ada sifat Allah yang tidak bisa kecuali hanya khusus dengan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, seperti al-kibir ini tersebut. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ar-riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillah wa jalalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi ilmi Allahi rabbil alamin. Wa man 'amila salihat wa ahabba an ya'rifahu an-nas bidzalika liyu'azzimuhu wa yastani'u ilayhi al-ma'ruf fa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya. لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. Ya, terakhir, kemaksiatan setelah kibir yang paling jelek adalah yaitu riya. Ya, riya itu nyari pandangan makhluk, ya. Ini menunjukkan hati seseorang yang muroi, orang yang riya,
itu menunjukkan kosong daripada pengagungan kepada Allah, ya. Kenapa? Karena dia yatasonna, dia berbuat amalan tersebut itu dibuat-buat. Dia berhias bukan karena Allah, lil makhlukin, hanya untuk makhluk. Wala yakna bi ilma rabbil alamin, dan dia tidak tidak merasa cukup dengan pengetahuan Allah Tuhan semesta alam. Artinya Allah tahu apa yang di hatinya dia. Dia kalau sholat ini tujuannya makhluk, dia berbuat ini tujuannya makhluk, dia ya tidak ini seakan-akan dibilang syirkul khafi, ya. Ar-riya itu termasuk syirik yang samar. Kenapa? Karena ente ya berbuat sesuatu kebaikan tapi tujuannya bukan Allah. Padahal kamu tahu Allah Maha melihat, kamu meyakini Allah Maha mengetahui, tujuannya ente makhluk. Ini namanya riya, ya. Ini termasuk afhash ma'asil galab ini. Karena itu barang siapa yang beramal soleh dan senang diketahui sama manusia untuk diagungkan, ya ente sholat biar dibilang ahli sholat, ya biar dikenal ahli sholat, ente dakwah biar dikenal ahli dakwah, ya ente mengajar biar dikenal orang yang alim, bukan untuk menyampaikan ilmu, bukan didasari dengan ikhlas. Ini mura'in jahil, orang yang riya, yang bodoh, raghibun fid dunya, yang dia cinta dunia, ya. Ini percuma sudah, ya. Percuma. Ini diibaratkan orang yang riya itu seperti orang yang seorang rakyat memberi kepada raja hadiah yang isinya bangkai, ya. Yang isinya bangkai. Ente sholat menghadapnya ke Allah, betul. Tapi ente hati bukan kepada Allah, kepada makhluk. Ente baca Al-Quran, ya, baca kalamullah, tapi hatinya ente makhluk. Ente sedekah juga seperti itu. Ente nyari ilmu juga seperti itu. Tujuannya ente dunia, raghibun fi dunia. Ini percuma, ya. Ini percuma. Ini justru ini syirik, mensyirikkan Allah. Ente sudah. Kenapa? Karena ente meyakini Allah melihat ente, tapi tetap hati ente kepada makhluk, cari pandangannya makhluk, tidak cari. Di anna zahid man aqbal nas ala bid'ati wa dzalmal lakana yuridu an yakunu. Karena orang yang disebut orang yang zuhud itu, ya. Jadi ada orang itu kepingin dikenal seorang yang zuhud, ya, riya dia, kepingin dibilang orang yang zuhud. Sebetulnya orang yang zuhud itu yang kalau dia dikenal sama manusia, diagungkan, ya, dia tidak senang, ya. Dia tidak senang dengan pengagungan tersebut. Lah orang yang seperti ini yatlubud dunya bi amalil akhirah, ya, nyari dunia dengan amalan akhirat. Faman ajal minhu, siapa yang lebih bodoh dari dia? Jadi istilahnya ente orang zuhud itu kalau dikenal sama orang itu tidak senang, dia lari. Ini tidak kepingin dikenal orang zuhud, kepingin dikenal orang zuhud. Ini yatlubud dunya bi amalil akhirah, nyari, ya, nyari dunia dengan perbuatan akhirat. Akhirat itu suatu amalan-amalan akhirat. Zuhud itu termasuk amalan-amalan yang, tapi dia tujuannya untuk dunia, biar dibilang orang zuhud, orang yang tidak cinta dunia, orang yang ini. Faman ajal minhu, siapa yang lebih bodoh dari ini? Ya. Karena itu, ya, orang yang zuhud itu bukan justru orang-orang yang lari daripada ketenaran, orang-orang yang lari daripada dikenal daripada orang-orang yang zuhud, bukan orang yang kepingin dibilang orang zuhud, kepingin dibilang ini. Ya, ini justru orang yang bodoh, karena dia yatlubud dunya bi amalil akhirah. Kalau dia tidak mampu untuk menjadi orang yang zuhud di atas dunia, sepatutnya bagi dia minta dunia kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang makhluk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yukbiru biha ala man aqbal ala wa yusakhiru fi ma yasha wallahu a'lam.
Bismillah. Bab fi sifat dunia. بسم الله الرحمن الرحيم باب في صفة الدنيا وذمها وعليك يا أخي بترك الدنيا ظاهرا وباطنا فإنها رأس كل خطيئة وأخرجها من قلبك فإن حبها وحب الله لا يجتمعان في قلب واحد كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد وطالبها ذليل عند الله ذليل عند الخلق فإنها دار المكر والخداع والهموم متعلقة بمن أحبها فأرح قلبك بتركها فإن الزهد في الدنيا يريح القلب. قالت الأعرابية لزوجها لما رأته مهموما إن كان همك بالدنيا فإنه قد فرغ منها وإن كان همك بالآخرة فزادك الله هم بها. قال سيد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدار آمين. Wa alaika ya akhi, dan wajib bagimu wahai saudaraku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bitarki dunya zahiran wa batina. Hendaknya meninggalkan dunia baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir tinggalkan itu dunia dengan kita tidak mengambil yang lebih untuk kita. Wa batinan yakni tinggalkan hubbud dunia, cinta dunia, eman kepada dunia, tinggalkan itu semuanya. Karena sesungguhnya cinta dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah, sumber dari segala kesalahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber daripada segala kesalahan-kesalahan. Orang bisa ribut antar saudara, antar orang tua karena dunia. Ribut dengan saudaranya satu sama lain karena berebut harta waris dan yang lain. Semuanya kullu karena hubbud dunia. Dia ribut itu semuanya karena apa? Ada hubbud dunia, enggak terima kalau ada dunia yang diambil darinya. Wa akhrijha min qalbik, dan keluarkan itu hubbud dunia min qalbik dari hatimu. Keluarkan. Karena itu penyakit ada di hati. Ente nanti akhirnya bisa ada su'idzon, bisa ada dendam, bisa ada penyakit-penyakit yang lain karena awal mulanya adalah hubbud dunia. Jadi hubbud dunia itu ibarat kuncinya sudah. Itu kebuka semuanya bisa masuk penyakit hati. Dan kalau orang ini sudah hubbud dunia, dia cinta kepada dunia, dia enggak mungkin cinta sama Allah 100%. Enggak bisa. Kalau orang sudah cinta sama dunia, pasti dia buta cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang sudah cinta sama Allah, kenal dengan Allah, dia enggak akan cinta sama dunia. Kenapa? Fa inna hubbaha, karena sesungguhnya hubbud dunia wa hubballah, dan cinta kepada Allah, la yajtami'ani fi qalbin wahid, tidak akan bisa berkumpul di satu hati, enggak bisa. Orang kalau sudah cinta sama Allah, dia akan fokus kepada Allah. Dia akan beribadah kepada Allah. Dia akan tafakkur untuk Allah. Dia enggak akan sempat mencari dunia kecuali hanya kebutuhannya. Lain orang kalau sudah hubbud dunia, dia hidupnya akan terus mencari dunia, dan dia melakukan sholat itu semuanya hanya karena melakukan kewajiban, bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ada yang sholatnya hanya karena takut rezekinya seret, hanya karena takut nggak dapat dunia, hanya karena takut mendapatkan balasan dikurangi pendapatannya. Jadi betul-betul tujuannya adalah dunia, dunia, dan dunia. Diibaratkan cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia itu ibarat api sama air.
Kira-kira api sama air akankah bisa bersatu di satu tempat? Bisa ente, satu botol isinya api sama air bisa? Enggak bisa. Ibarat orang tujuannya ke timur, jalannya ke barat. Dia nggak akan sampai, semakin dia jalan ke timur semakin jauh dari barat. Begitu juga cinta kepada Allah, semakin dia arahnya ke dunia semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia mendekatkan diri kepada Allah, pasti otomatis dia akan menjauh daripada dunia. Dan orang yang talibud dunia, orang yang hidupnya ini selalu mencari dunia, dzalilun indallah, dia adalah orang yang rendah, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalilun indal khalaq, dan dia akan juga menjadi hina di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha darul makar, karena sesungguhnya dunia ini tempat tipu daya, tempat penipuan. Maka itu sampai dibilang wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan yang paling dibenci oleh Allah dari suatu daerah adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena di pasar situ terjadi penipuan, terjadi banyak pembohongan dan yang lainnya supaya orang mendapatkan dunia. Maka itu orang kalau sudah mencari dunia ini dia akan tomak. Tahu tomak? Kalau sudah tomak ini gampang ditipu lah. Orang ini, makhluk ini kadang kesian melihat dia. Kalau sudah hidupnya untuk dunia. Wal humum, dia akan sumpek dan yang lainnya. Sumpeknya karena apa? Karena muta'alliqa bidunya. Sumpeknya kebanyakan orang ini karena dia bergantungan kepada dunia. Jadi seakan-akan kalau dia ini nggak kerja nggak akan bisa hidup. Seakan-akan kalau omsetnya berkurang dia akan mati. Bingung terus. Jadi kalau omsetnya turun langsung bingung semuanya. Humum muta'alliqah. Kita lihat kalau orang sudah hidupnya bukan dunia ya, lillah. Mau dapat apapun, makan apapun, pendapatan berapapun tenang. Tenang, santai, enggak ruwet. Hidupnya itu enggak ribet. Ada orang kalau urusan dunia, uangnya banyak masih utang bank. Nanti kalau sudah utang bank, bingung lagi cara ya apa ngembalikan uangnya, muter uangnya, humum, semuanya kesumpekan. Intinya dunia ini sumpek. Kita lihat para orang-orang soleh, hidupnya tenang, santai, makan seadanya. Bahkan dari sebagian orang-orang salafus soleh itu makannya cuma rumput, sampai kulitnya menghijau ada, sampai ada makan seadanya sudah. Makan mereka itu hanya untuk hidup. Makan mereka itu untuk hidup, bukan untuk kenikmatan, bukan untuk kenyang, hanya untuk hidup. Orang dalam sehari makan sekali, kira-kira dia akan mati apa enggak? Enggak, hidup, enggak akan mati. Tapi terkadang orang mencari yang lebih, makannya harus 3 kali, kalau perlu 5 kali. Wah, makannya harus sate, gulai, soto, apalagi nasi padang dan yang lainnya sudah harus. Kenapa? Tujuannya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fa'arih qalbak, tenangkan hatimu dengan apa? Dengan meninggalkan dunia. Fa inna zuhda fid dunya yurihul qalb, karena sungguhnya inti zuhud merasa tidak butuh kepada dunia, enggak senang sama dunia. Zuhud itu enggak senang sama dunia. Itu adalah yurihul qalb, akan menenangkan hati. Hati kita tenang, enggak akan sumpek. Dapat sekian alhamdulillah, dapat 50.000 alhamdulillah, dapat 500.000 alhamdulillah, enggak ada sumpeknya. Wis, pokoknya tenang. Mau dapat berapapun tenang. Ini zuhud. Dikatakan dalam syair apa? Wal ganu rahah wa tama' junun. Orang kalau ganu menerima apa adanya dari Allah, apapun yang dari Allah diterima dengan lapang dada, rahah, hidupnya akan tenang, enggak ada sumpeknya. Inti mau HP-nya iPhone, mau HP-nya apa? Xiaomi, mau HP-nya Vivo atau yang lain, tenang hidupnya. Enggak bingung, anak harus iPhone 11, enggak ada. Kalau orang, kita contoh aja, pengen HP yang bagus saja, sudah bingung, ya apa caranya anak dapat uang biar bisa beli HP ini.
makan dikurangi, nabung, cari ini, cari itu, sumpah tok hidupnya. Pokoknya targetnya harus ini. Enggak ada. Watoma itulah orang sudah tamak, junun gila sudah. Seperti hilang akalnya. Ana nanti pokoknya harus begini. Jadi ya apa caranya kalau bisa yang haram dijadikan halal sama dia. Kenapa? Watoma junun sudah hilang akalnya. Tahu hukum diterabas sudah. Kenapa? Target, ana harus sesuai target. Ana kalau tidak nyampe target, wah ana bisa jadi gila ini, ana bisa dibully sama teman-teman ana nanti. Kenapa? Pikirannya dunia. Maka itu zuhud. Zuhud, jangan cinta dunia. Usahakan cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan terima apa adanya dari Allah. Allah ngasih apapun, alhamdulillah. Roha, hidupnya tenang. Anak pondok itu diajari hidup tenang. Makan dikasih seadanya. Makan tempe, alhamdulillah. Makan tahu, alhamdulillah. Dapat daging yang lebih, alhamdulillah. Bonus sudah. Tapi kalau dagingnya hilang lagi, ya alhamdulillah, tenang. Tapi kalau orang pengennya makan enak terus, aduh tempe maneng, tahu maneng, daging, kasih daging, tiap hari daging dikurangi sehari, loh mana dagingnya, ndak ada ini, ruwet. Nah, sudah, hatinya sudah, itu contoh kecil aja, contoh kecil. Galatil Arabiyah li zawjiha. Ada seorang perempuan Arabiyah, apa ya? Seorang Arabiyah ini orang pedalaman gitu. Orang yang masih polos. Ketika ngelihat suaminya itu sumpah grilati terus. Ini kalau mafhumnya ana ini adalah doa bisiqatil khabar. Dia itu ngomong ngelihat suaminya sumpah didelok mencureng tok. Wis dimasakno. Mungkin ya pikirnya istrinya ini sudah dimasak, ketok sumpah kaisian iki opo? Oh. Tanya. Akhirnya ngomong ini istrinya ini, kalau ente sumpahnya karena dunia, ya insya Allah mudah-mudahan sudah dihilangkan. Ente sudah dikasih rambu-rambunya ente. Ente sudah dikasih rambu-rambunya. Ente tinggalkan dunia, ente tenang, sudah ada jalan keluarnya. Ente kalau sumpahnya dunia, insya Allah Allah akan hilangkan sumpahnya ente. Tapi kalau ente sumpahnya akhirat, ini istrinya juga orang hebat. Mudah-mudahan ditambah sumpahnya buat akhirat, tambah amal akhirat. Kenapa? Sumpah karena amalnya sedikit, sholatnya sedikit, ngajinya nggak bisa istiqomah. Mudah-mudahan tambah ente sumpahnya, biar tambah istiqomah, biar tambah banyak ibadah yang lain. Ya ini orang istimewa juga ya. Ada ya kemudian gerak. Qala sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru. Yang agak keras ya suaranya biar jelas. Wa yajma'uha man la aqlalah wa dunya adwatullah wa adwatu awliyaihi walau sa'ad indallahu janaha bi'audatin ma saqa minha kafiran syarbatan ma wa kaifa wa anta mu'taqifun 'alaiha naharaka wa 'alaika ya ma'rur wa qad ja'alaha Allah ta'ala li ibadihi salihin khadimatul lahum faqala man khadamanahu fahdumi wa man khadamaki fastahdimihi fandur ila hadzal farqil azim walakin dhaiful uqul fi syai' Dha'atil uqul walakin dhaiful uqul fi dha'atil uqul fi syai' fa'in walam tahluku illa li ta'ati wa talabal akhirah li'annahu qaddamani lahum birizq al-jami' fakun kama kil sum'anid dunya waj'al fidrakal akhirah. Nah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, dunia ini adalah peninggalan atau tempat tinggal bagi orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Rumah bagi orang yang nggak punya rumah, artinya hanya pinjaman. Seperti tadi malam dikatakan apa cuma hak pakai. Inti di dunia ini cuma hak pakai. Mau inti segede apapun itu cuma hak pakai. Suatu saat inti diambil selesai, bukan punya inti lagi. Jadi kalau inti misalnya punya ruko ini tanahnya bukan sertifikat, hanya hak pakai. Hak pakai itu artinya punya pemerintah. Suatu saat pemerintah butuh, ya inti mau tidak mau harus digusur. Nggak ada ceritanya nggak terima sudah. Mau inti nggak terima model apapun, kalau sudah hak pakai
Itu berhak diambil sama pemerintah. Lah dunia ini cuma hak pakai. Lah ente mau apa? Cuma hak pakai, mau besar-besaran rumah, mau banyak-banyakan harta, ini cuma hak pakai. Ente bentar lagi diambil selesai, mau apa ente? Jadi percuma, ente ngumpulkan ini percuma. Rumah bagi orang nggak punya rumah. Dan wa yajma'u mal aklalah, yang ngumpulkan dunia ini adalah orang nggak punya akal. Kenapa? Ente kumpulkan, ente nggak tahu dan ente yakin ente pasti mati. Itu yakin pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya jiwa itu pasti mati, hatta hewan, walaupun hewan. Kita yakin itu. Kita yakin kita mati. Kita masih mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dan kita nggak tahu umur kita ini kapan sampai kapan. Terus yang dikumpulkan dunia. Padahal kalau ente sudah mati, dunia bukan jadi punya ente, jadi hak waris. Jadi percuma ente ngumpulkan. Yang ngumpulkan dunia itu orang nggak punya akal berarti kata Nabi. Kenapa? Dia mengumpulkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk dia di masa depan, di kehidupan yang abadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena orang kalau punya akal dia pasti akan mengumpulkan mengumpulkan sesuatu yang membuat dia manfaat, membuat dia lebih baik di kehidupan yang selanjutnya, di kehidupan yang selama-lamanya. Itu pasti. Yes, itu contohnya sudah. Ada orang dikasih uang setiap hari 1 juta selama-lamanya. Sama orang cuma dikasih 5 juta hari itu saja. Mele cuma 5 juta hari itu saja. Maka ini orang yang kurang waras ini akan. Dikasih 1 juta tiap hari sama 5 juta cuma hari itu aja milih 5 juta. Begitu juga kita. Kita nanti akan dihidupkan di akhirat selama-lamanya. Ada surga, ada kenikmatan yang lainnya. Ente di dunia cuma sementara. Ad-dunya kama hilil magor. Dunia ini cuma hanya tempat transit aja. Masih mementingkan dunia hanya transit daripada tempat tujuan utamanya. Yang pasti itu akan ditujunya. Cuman milih itu, ini orang nggak punya akal berarti. Ini orang nggak punya akal. Apalagi tahu kalau dia mengumpulkan sesuatu, dia mementingkan dunia ini bisa membahayakan akhiratnya, dia tahu. Masih lebih mementingkan dunia. Ini orang nggak punya akal. Jadi dunia itu diibaratkan seperti paralon, pipa atau pipa. Pipa itu kira-kira orang nyimpen air ada tadi pipa? Ada orang nyimpen air di pipa ada? Enggak ada. Pipa itu hanya cuma perantara untuk jalannya air ke tandon, jalannya air ke keran, jalannya air ke kamar mandi dan yang lainnya. Hanya cuma tempat jalan aja, bukan tempat nyimpen. Ente di dunia ini sama, dunia ini seperti pipa itu tempat jalannya ente. Hanya jalan, mau nggak mau lewat situ. Nah, tujuannya bukan situ, bukan pipa. Tujuannya mana? Kalau air mungkin tandon. Kalau nanti ada akhirat. Yang penting itu akhiratnya. Nah, dan dunia itu adalah aduwatullah, musuhnya Allah dan musuhnya wali-walinya Allah. Musuhnya Allah dan musuhnya wali-walinya Allah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha atau kama qala. Dunia itu terlaknat. Terlaknat artinya enggak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat apa-apa yang ada di dunia yang menghiasi dunia itu adalah mal'un dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini enggak ada harganya sama sekali. Tidak berharga sama sekali di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibilang apa? Walau sawat indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Seandainya sebanding di sisi Allah, kalau seandainya dunia itu sebanding di sisinya Allah, sebanding dengan apa? Sayapnya nyamuk. Tahu sayapnya nyamuk? Nyamuk sayapnya kira-kira kalau ditimbang berapa beratnya? Beratnya sayapnya nyamuk itu berapa? Seandainya dunia itu sebanding di sisinya Allah dengan sayap nyamuk, bukan nyamuk ya, sayap nyamuk, maka Allah tidak sudi, Allah tidak akan memberi minum 1 teguk pun bagi orang kafir. 1 teguk pun gak akan diberi kepada orang kafir. Kalau seandainya ada harganya, seharga sebanding dengan sayap nyamuk. Kalau seandainya ada sebanding dengan itu, nggak akan dikasih orang kafir. 1 teguk air pun nggak akan dikasih itu orang kafir. Tapi karena dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah, sangat tidak ada harganya di sisi Allah, maka
Allah beri kepada orang kafir sepuasnya. Itu gak ada harganya. Jadi ente mau sebanyak apapun hartanya ente, mau miliarder, triliuner sampai mbois ner itu sudah gak akan ada manfaatnya, gak akan menambah kedudukan ente semakin dekat dengan Allah, gak akan ente semakin dicintai, gak ada. Justru semakin ente mengeluarkan harta banyak, semakin ente dicintai sama Allah. Ente ada sesuatu yang paling ente senengi, ente keluarkan, itu lebih dicintai sama Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan apa-apa yang engkau senangi. Paling engkau senangi apa? Kau keluarkan, itu baru kamu mendapatkan kebaikan, menambah kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan kita ini berpikiran hanya dunia. Fakaifa wa anta mu'takif, dan bagaimana kata Syekh Bakar bin Salim, sedangkan kamu ini hidupnya iktikaf di siang hari, di malam hari, dan di pikirannya adalah dunia. Padahal enggak ada harganya, sebanding dengan sayap nyamuk pun enggak di sisi Allah. Tapi kita ini hidupnya iktikaf, artinya iktikaf ini duduk, berdiri, pagi, malam, dunia. Maghrur ini. Wa qad ja'ala Allah Ta'ala li ibadihi sholihin, dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dunia itu bagi orang-orang soleh sebagai khadimnya. Jadi dunia itu sebagai pembantunya orang-orang soleh, membantu dalam dakwahnya, membantu dalam ibadahnya dan yang lainnya. Jadi dunia itu membantu bagi orang-orang soleh, dijadikan oleh Allah dunia itu untuk hamba-hambanya yang soleh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam hadis qudsi, man khadamana fakhdumi. Ini Allah ngomong sama dunia. Hei dunia, siapa orang yang hidupnya khidmat kepadaku, hidupnya khidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dakwah ilallah, hidupnya semuanya untuk Allah, fakhdumi, bantulah wahai dunia. Kau harus khidmat kepada hambaku yang khidmat kepadaku. Jadi dunia itu diperintahkan untuk membantu, untuk khidmat kepada hamba-hambanya Allah yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Jadi orang kalau hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada dunia untuk menjadi budaknya, untuk menjadi pelayannya. Wa man khadamaki, dan kata Allah, siapa orang yang hidupnya hanya untukmu wahai dunia, hidupnya untuk cari dunia, pikirannya untuk dunia, jiwa raganya untuk dunia, fastakhdimi, jadikan dia budakmu. Jadikan dia budakmu. Jadi nanti kalau pengen dapat dunia itu menjadi budakmu, maka engkau harus khidmat kepada Allah, baru dunia akan menjadi budak. Tapi kalau hidupnya masih dunia, pikirannya masih dunia kita, maka kita yang akan diperbudak oleh dunia. Disuruh kerja, suruh ini, suruh mikir, suruh itu segalanya, sampai ada yang gila, ada. Ini dunia ini memang merusak kepada kita. Fanzur ila hadzal farqil azim. Lihatlah perbedaan yang signifikan ini, perbedaan yang besar ini, ente lihat. Pertama, perbedaan ya antara khadim dan makhdum. Ada perbedaan antara orang yang khidmat sama yang dikhidmati, itu beda. Jelas, lebih afdal orang yang dikhidmati daripada yang khidmat. Itu jelas. Tapi seandainya kita nggak bisa jadi orang baik, setidaknya kita khidmat kepada orang yang baik. Paham ya? Kita diperintahkan untuk selalu khidmat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jangan justru sebaliknya, sama orang baik nggak khidmat, tapi sama orang yang tidak baik khidmat, membelikan khomer, membersihkan tempat maksiatnya dan yang lainnya atau yang lainnya. Maka ini justru semakin hina. Kita pertama dituntut menjadi baik. Kalau nggak bisa menjadi baik, khidmat kepada orang baik. Apalagi khidmat sama Allah, wajib. Ini enggak, sama musuhnya Allah tambah khidmat. Farq azim, ini perbedaan yang sangat jauh. Ya, perbedaan yang sangat jauh. Jadi pernah ada orang itu, orang soleh ini mimpi, kelihatan perempuan tua. Ana mau tanya sama ini yang jomblo-jomblo terutama ya. Nah, ana khususkan pada yang jomblo-jomblo dulu ya. Kira-kira kalau ente agak waras ya, akalnya sehat, kira-kira mau nggak kita ini, jangan kita, kalau ana jelas enggak ente ya, ente ini nikah sama perempuan yang umurnya 90 tahun wis keriput kabeh, mau ndak ente kira-kira nikah sama orang umur segitu? Kalau orang punya akal sehat insya Allah enggak mau. Kalau orang punya akal sehat insya Allah enggak mau. Hatta dikasih lipstick yang mahal enggak bakal mau. Kenapa? Umurnya sudah 99, magrum apa mau nikah sama ini orang? Ya kan? Kalau orang punya akal sehat enggak mau. Cari yang ajib ya, cari harim yang ajib baru mau. Itu orang akal sehat. Ini ada orang soleh mimpi kelihatan perempuan tua tapi pakai make up. Kira-kira ini lebih menjijikkan biasanya. Ini tua 90 pakai lipstick yang warnanya warna-warni mungkin ya, atau warna merah gitu. Habis gitu pakai anting-anting emas, kalung emas, kulitnya keriput semuanya. Ini orang soleh ngeliat ini, Allah, siapa ini? Siapa engkau, kata orang soleh? Kok aneh gini, agak menjijikkan gini? Ana dunia, saya dunia, kamu ini dunia. Iya. Kok bisa orang-orang ini mau sama kamu? Maksudnya kita tahu di sini perempuan dunia ini seperti itu. Kira-kira ente kalau akal sehat mau tak kayak gitu? Nikah ada perempuan yang masih muda, yang istilahnya masih cantik, nikah sama perempuan yang sudah tua, keriput semua, umurnya 90 tahun. Kira-kira mau apa enggak? Enggak mau. Itulah yang dilihat orang-orang soleh. Dunia itu ibarat seperti itu. Bahkan sebagian mereka itu lebih jijik ngelihat dunia daripada ngelihat kotoran. Saking menjijikkannya itu dunia. Walakin dha'atil ukul, tapi sekarang apa? Akal ini sudah hilang, kata Syekh Bakar bin Salim. Akal-akal ini sudah hilang dalam sesuatu yang enggak selama-lamanya, sesuatu yang akan punah. Walam takhluk illa lit-ta'ah, dan walam tukhlaq illa lit-ta'ah, dan sebetulnya kita ini diciptakan
tidak diciptakan kecuali untuk ta'ah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari akhirat. Kenapa kok kita dituntut untuk taat, tuntut untuk ini dan itu, enggak dituntut untuk cari rezeki? Karena rezeki sudah ditanggung. Li'annahu, karena sungguhnya Allah sudah menanggung itu rezeki pada seluruh hamba-hambanya, pada seluruh makhluknya. War rizq maksum wa ma min dabbatin illa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada, bahkan hewan melata pun semua itu sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian mereka mengatakan apa? Sum'anid dunya waj'al fitraka al-akhirah. Puasalah kamu dari dunia, ente puasa. Kita ini sekarang puasa. Nanti bukonya cari yang zen. Es degan, nutrisari ya. Es teh manis, kacang hijau, tak tahu. Cari yang seger-seger ini sudah. Makannya yang zen. Biar puasanya itu berasa. Kalau buka ini betul-betul buka, balas dendam gitu ya. Nah, ente sekarang puasa dari dunia. Terus bukanya apa nanti kalau kita puasa? Bukanya nanti ada di akhirat. Ente dapat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dapat bidadari, dapat ini, dapat itu dan yang lainnya. Wah. Tapi caranya apa supaya bisa begitu? Puasa dari dunia. Tak teruskan sedikit, tanggung fausikan. Oke. Wallahu a'lam bissawab. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ini kitab dikarang sama Syekh Bakar bin Salim umur 17 tahun. Ini kitab ini jeru artinya ya. Jadi anak mengartikan ya seadanya. Jadi walafu. Ya akhirnya.